seseorang menerima stresor tersebut atau stresor hadir pada satu individu, maka secara umum ada dua dampaknya pada fisikal dan psikologikal, ya. Yang nanti di teori-teori selanjutnya psikologikal ini juga terbagi-bagi, ya. Dampaknya pada fisikal kita, fisik, faal tubuh, ya. Mungkin jantung berdebar-debar gitu, ya. Keluar keringat dan lainnya. Kembali belajar terus dan terus belajar. Ya. Atau hal tersebut mempengaruhi dimensi psikologikal kita, begitu ya. Kecemasan yang berlebih di atas rata-rata muncul, ya. Ketakutan yang mungkin belum tentu seimbang dengan stresornya, ya. Kemudian kecemasan, depresi dan lain-lain, ya. Kita akan bahas setelah ini. Namun pada prinsipnya stresor itu bisa mengakibatkan perubahan-perubahan pada individu, baik dari sisi faal tubuh, fisikal atau biologikal, dan juga pada level psikologikal. Demikian, kita ikuti bahasan selanjutnya. Baik, kita coba lanjutkan. Jadi, kita akan coba kupas satu teori tentang distress dan bagaimana pengaruhnya ketika stres tersebut overload, ya. Kita akan coba bahas dari where stress come from, ya. Dari mana stres itu berasal, ya. Maka stres bisa berasal dari perubahan-perubahan yang terjadi dari chemical, ya. Ya, mari belajar terus dan terus belajar. Dari bahan-bahan kimia yang masuk dalam tubuh kita, kemudian dari keputusan-keputusan yang dari penyakit-penyakit, emosional, kemudian lingkungan, ya, dari lingkungan di sekitar kita. Kemudian ada family stressor atau yang sumbernya dari keluarga, pain stressor, rasa sakit, ya, yang kita rasakan, phobik, ya, unsur-unsur fobia, ketakutan-ketakutan yang seringkali muncul dari alam bawah sadar tanpa kita sadari. Kemudian social stressor atau work stressor dari tempat pekerjaan dan lain-lain. Artinya ada banyak sekali sumber-sumber stress atau where stress come from. Nah, ini akan mengakibatkan paling tidak ada 4 dimensi yang akan kena dampaknya ketika stres ini overload, ya, di atas ambang batas. Yang pertama, bisa mempengaruhi behavioral, ya, atau perilaku. Yang kedua, physiological, faal tubuh. Yang ketiga, emosional. Dan yang keempat adalah kognitif, ya. Yang keempat adalah kognitif. Pada behavioral, nah, ada orang yang kemudian menjadi makan terus-menerus, ya. Perilakunya berubah, ya. Ada yang jadi malas makan, ada yang jadi makan terus, atau kemudian perilakunya jadi mengkonsumsi alkohol dan lain-lain. Pada faal tubuh, ya, ini tekanan darah, ya, yang paling mungkin degup jantung, tekanan darah itu berubah, gitu, ya. Tension pada muscle, ya, tekanan-tekanan, ketegangan-ketegangan pada otot-otot dan lain-lain. Kemudian dari sisi emosional, kecemasan, ya, cemas berlebihan atau cemas tidak pada tempatnya, atau cemas yang di luar batas, ya, yang mungkin bagi orang lain melihatnya tidak harus secemas itu dan lain-lain, tapi yang bersangkutan secemas itu, gitu, ya. Dan kemudian depresi atau rasa marah yang sulit surut dan lain-lain. Lalu kemudian ada pengaruhnya pada kognitif, ya. Sekali lagi, ketika stres ini overload, ya, di atas ambang batas. Pada level kognitif, ini misalnya mengurangi konsentrasi, ya. Distract, pikirannya menjadi terdistract, ya, tidak bisa fokus, sulit fokus dan lain-lain, ya. Sulit memikirkan sesuatu dengan pertimbangan yang rasional dan lain-lain. Ketika ini berlangsung terus-menerus, ya,
stresornya tidak juga berkurang, ya, tetap di atas ambang batas, maka nah tadi ya, pada dimensi perilaku tadi bisa terjadi obesitas ya, ketika dia perilakunya dilarikan ke makan misalnya, atau jadi kecanduan alkohol. Pada sisi fisiologis atau faal tubuh itu bisa terjadi ya sakit kepala, hipertensi ya, hypertension, kemudian heart disease ya, penyakit jantung dan lain-lain. Pada sisi emosional ini bisa menjadi ya mental illness ya, secara umum ya, gangguan-gangguan emosional ya, depresi yang berlangsung lama dan lain-lain. Kemudian di level kognitif ini bisa menjadi memory problems ya, sulit mengingat ya. Kemudian obsessive thought, pikiran-pikiran yang obsesif atau kompulsif, atau bahkan keduanya, obsesif dan kompulsif gitu ya. Atau ketika ini mengganggu pikiran, overthinking, sehingga sleep disorders ya, gangguan tidur dan lain-lain. Nah, hal ini semua akan mengurangi produktivitas, mengurangi kesenangan, enjoyment ya, dan mengurangi intimacy ya, hubungan dengan teman, dengan keluarga dan lain-lain itu bisa berkurang ya. Baik, jadi maka kurang lebih stres ini mempengaruhi aspek-aspek dari kesehatan mental. Demikian, nanti kita lanjutkan. Keyakinan bahwa agama mengajarkan kebaikan, bahwa kita diharapkan fenomena ya, kondisi nyata, fakta sosial. Sebagai calon wirausaha sosial